Saya mendengar waktu itu Pak Riza pernah mengatakan gitu ya dalam suatu forum, sebetulnya mendaftar SNBP ini hanya 10 menit. Baik, kalau dari eh, jadwal pelaksanaan dari SNBP ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir tuh di awal ada pengumuman kuota sekolah ini sudah kita lewati tanggal 28 Desember, kemudian pengisian PDSS yang dilakukan oleh sekolah ini sudah kita lewati juga dan hari ini perpanjangan terakhir nih jam 3 sebentar lagi ditutup. Kemudian untuk pendaftaran SNBP ini yang akan kita sorot itu adalah tanggal 14 sampai dengan 28 Februari. Kemudian nanti ada jadwal seleksinya sendiri yang akan dilakukan oleh PTN itu di tanggal 1 sampai dengan 25 Maret dan di akhir adalah pengumumannya itu akan disampaikan tanggal 26 Maret. Mungkin yang penting dulu di tanggal 14 ini adalah tadi Bu Cici sudah menekankan bahwa harus bikin akun dulu, akunnya permanen dulu. Nah, itu dari dibatasi sampai tanggal 15. Tapi untuk pendaftaran SNBP-nya sendiri tidak harus selesai tanggal 15, itu jangan salah ya. Karena nanti Jangan salah diserbu gitu paham, ya. terus diserbu semua tanggal 14, 15 harus beres. Bukan, yang Oke, sampai oke. tanggal 15 itu adalah pembuatan akun ya, sampai permanen ya. Gitu. Itu Nah, termasuk di garis bawahi yang akan mendaftar UTBK SNBT. betul, oke. Ya, oke. Nah, Silakan. kemudian nanti kalau sudah punya apa namanya akun siswa untuk SNPMB, maka tahapannya tuh sebetulnya sangat simpel. Ini yang tadi saya sebut kalau sudah punya semua mungkin ini 10 menit bisa selesai sebenarnya gitu. Keren. Selesai sebenarnya gitu. Keren. Nah, ini di awal harus login dulu dengan menggunakan akun tadi. Kemudian nanti ada validasi profil. Kalau data profilnya sudah beres, tinggal klik saja selesai nanti. Kemudian pemilihan prodi, kalau tadi sekarang sudah dipikirkan mau masuk ke prodi mana, maka ya tinggal pilih aja satu pilihan pertama mana, pilihan kedua mana. Tidak lama ini. Kemudian berikutnya adalah pengisian portofolio. Ini sudah disampaikan oleh Pak Syarif. Syaratannya apa? Kalau sudah dibuat portofolionya, maka tinggal unggah saja. Ini tidak lama harusnya karena tadi template sudah disediakan, ukuran filenya juga sudah apa namanya jumlah filenya nggak banyak gitu. Ini tapi kontennya yang harus dipersiapkan kan ya, ini kontennya. Kemudian berikutnya adalah pengisian prestasi. Nah ini nanti juga mohon dipersiapkan prestasi apa saja yang akan diunggah di sini. Dan di akhir adalah finalisasi. Nah itu aja tahapannya. Mungkin ini masuk ke lebih detailnya login. Jadi login mungkin para para siswa sudah pernah ketemu dengan halaman login yang seperti ini. Nanti bisa masuk ke dashboardnya SNPMP, pilihlah untuk pendaftaran SNBP begitu. Nah syaratnya tadi sudah disampaikan untuk bisa masuk ke sini itu syaratnya yang pertama harus punya akun dulu dan sudah permanen. Jadi ini permanen ini penting gitu. Nah kemudian berikutnya ya kemarin-kemarin sudah harus masuk menjadi siswa eligible di PDSS dan nilainya sudah lengkap, sekolahnya sudah melakukan finalisasi. Jadi begitu. Ini nggak boleh ada yang kurang ini. Kalau sampai nggak finalisasi, nggak dianggap ya jadinya. Hmm. Maka sekolah ini penting. Ini. Kemudian berikutnya adalah merupakan siswa lulusan tahun 2024, bukan tahun lalu begitu ya. Jadi yang boleh ikutan SNBP di tahun ini hanya lulusan tahun ini begitu. Ini penting. Nah, setelah login itu langsung nanti akan mendapatkan ada halaman PAN seperti ini untuk melakukan validasi data profil. Nah, ini dicek saja apakah sudah benar atau tidak. Karena ini sebenarnya kita ambil datanya dari yang diisikan waktu pendaftaran akun sebenarnya. Hanya ada satu tambahan di sini tentang tanggungan dari orang tua, berapa jumlahnya, tinggal memasukkan sebuah angka saja dan sudah begitu. Nanti setelah ini bisa masuk ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya adalah pemilihan prodi tadi. Pilih prodi tadi cuma pilihan satu, pilihan dua. Tadi Bu Cici sudah menyampaikan batasannya. Kalau milih pilihan satu boleh dimanapun. Mau sarjana, mau sarjana terapan, mau D3, boleh, silakan. Kalau pilihannya cuma satu. Nah, pilihannya dua, boleh juga mau dikombinasi dengan tadi itu sarjana, sarjana terapan, diploma tiga itu boleh juga. Nah, hanya ada batasan kalau memilih dua, maka salah satu dari dua pilihan itu harus berada di provinsi di mana SMA-nya berada. Tuh. Jadi kalau misalnya saya dari Jawa Barat misalnya, maka salah satu di antara dua pilihan itu harus berada di provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir, aplikasi sudah membuat sedemikian rupa sehingga Anda
dipaksa untuk mengikuti aturan itu gitu. Jadi tidak mungkin Anda akan keluar dari aturan itu. Selama masih bisa dipilih pilihan satu di sini, pilihan dua di sini, maka itu akan memenuhi pasti karena aplikasinya sudah di-set sedemikian rupa. Nah, di sini ada kekecualian untuk Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan karena di sana tidak ada PTN. Jadi dia diberi keleluasaan untuk memilih salah satu prodinya adalah di Papua, ya. Papua. Kemudian kalau sudah, akhirnya Anda akan sudah misalnya seperti ini, ininya pilihannya, kemudian tinggal masukkan saja bahwa ini sudah oke disimpan begitu. Itu tahap yang berikutnya, ini cepat, nggak akan lama untuk melakukan ini, asal pilihannya sudah dari awal sudah ditentukan, sudah pasti gitu ya. Kalau masih mikir-mikir, nah itu lama mikirnya itu. Oke, nah berikutnya pengisian portofolio. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi. Jadi di sini nanti tergantung dari pilihan yang tadi disebutkan, itu sistem sudah mengecek apa persyaratan dari prodi tersebut. Kalau dia memang mensyaratkan tadi portofolio olahraga, maka ya di sini akan langsung muncul portofolio olahraga yang harus diunggah begitu. Kalau tadi apa seni, ya akan disesuaikan seni musik atau seni yang lain. Seperti itu. Nanti ini akan menyesuaikan dan jumlah file yang harus diunggah juga akan sesuai dengan persyaratan yang tadi disebutkan oleh Pak Syarif gitu. Tinggal upload saja di sini. Tuh, tahap berikutnya. Kemudian prestasi, pengisian prestasi yang harus dipilih di sini, prestasi itu hanya 3 sebenarnya. Jadi kalau kebetulan siswa ini punya prestasinya segudang begitu, harus dipilih 3 yang terbaik lah begitu, yang kira-kira bisa merepresentasikan apa prestasi Anda sesungguhnya begitu ya. Sehingga nanti kalau itu prestasinya akan dikirimkan ke PTN, maka PTN akan bisa melihat, oh ini memang Anda potensial untuk masuk sebagai mahasiswa di sana seperti itu. Jadi silakan dipilih 3 yang terbaik. Nah kemudian di sini dibatasi bahwa prestasinya itu minimal adalah di level kabupaten kota ya. Jadi tidak boleh prestasi yang lebih rendah di tingkat kecamatan misalnya atau di tingkat kelurahan atau di tingkat sekolah itu tidak boleh dimasukkan ke sini. Jadi tidak perlu juga kalau misalnya Anda tidak punya prestasi yang di level kabupaten kota ke atas. Artinya mungkin di tingkat provinsi atau nasional atau internasional seperti itu. Silakan. Nah, di sini juga ada persyaratannya bahwa yang boleh diunggah itu adalah boleh PDF, boleh PNG atau JPG, dan maksimal ukurannya adalah 100 MB. Jadi ini anu lah, sudah sangat besar yang bisa dimasukkan ke sini untuk mengupload prestasi. Nah, di sini silakan nanti disebutkan deskripsi prestasinya. Kalau bikin deskripsi yang baik ya, misalnya ini adalah juara 1 lomba menyanyi apa begitu tingkat nasional misalnya yang diselenggarakan oleh ini, nah begitu. Jadi di sini semuanya ada guideline-nya, tahunnya tahun berapa, tingkatnya tingkat apa, kemudian di sini eh, individu atau kelompok begitu ini disebutkan di sini supaya nanti perguruan tinggi kalau melakukan seleksi ini sudah mudah mengklasifikasikannya seperti itu. Jadi silakan ini dideskripsikan, dipilih sesuai dengan prestasi yang diunggah gitu. Nah, setelah prestasi, yang terakhir adalah finalisasi. Ini tahap yang terakhir. Ini juga cepat sekali ini ya, finalisasi. Jadi silakan ini dibaca dulu. Ini ada disclaimer yang akan mengikat kepada Anda, begitu ya, para siswa. Jadi harus dibaca dengan baik, oke atau tidak ini apa namanya pernyataan ini untuk kasus Anda, begitu ya. Kalau misalnya Anda berkeberatan untuk memenuhi ini, ya menurut saya sih jangan diikuti seperti itu. Berarti Anda tidak layak untuk mengikuti SNBP karena di sini mengikat ya. Misalnya sebagai contoh, kalau Anda memilih di sini program studi tertentu dan ternyata diterima, ya Anda harus daftar begitu ya. Oke. Tidak boleh terus walau diterima terus nanti terus kabur nggak daftar begitu itu akan mengikat Anda untuk nggak bisa masuk ke SNBT, tidak masuk lagi ke jalur mandiri, jadi tertutup ini apa namanya Oke. peluang untuk sekolah atau kuliah di perguruan tinggi negeri begitu. Nah kemudian setelah itu ini dinyatakan setuju, oke. Kemudian berikutnya tahap yang paling akhir kalau ini sudah disetujui, maka adalah mengunduh kartu. Ini penting untuk disimpan ya kartunya sebagai bukti bahwa siswa tersebut itu adalah terdaftar sebagai peserta
SNBP 2024 begitu. Jadi ini disimpan. Karena nanti pada waktu pengumuman kartu ini penting karena Anda akan melihat lagi berapa sih nomor registrasi saya begitu ya. Karena nanti kalau pengumuman ditanya nomor registrasinya berapa, kemudian tanggal lahirnya berapa seperti itu.